Shalom, 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 shalom. Selamat pagi, sejahteralah hidup kita di akhir pekan minggu ini, Sabtu 25 Juni tahun 2022. Adalah sebuah anugerah yang patut kita syukuri kembali jika kita bisa berada di hari ini. Dan sama seperti Dia telah memberkati tidur malam kita, maka di sepanjang hari ini, Tuhan pasti memberkati, memelihara, dan menjagai hidup kita. Terpujilah nama Tuhan. Baiklah, seperti biasa sebelum kita melakukan semua aktivitas kita hari ini, izinkan kembali Tuhan bicara melalui pembacaan Alkitab satu hari satu pasal yang akan tetap kita ambil dari pembacaan 66 hari bersama Yesaya. Dan hari ini kita telah memasuki hari yang ke-57, maka kita akan membaca kitab Yesaya pasal yang ke-57 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-21. Judul perenungan kita pagi hari ini, menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Sebagai pengantar renungan ini, saya akan coba bacakan ayatnya yang ke-15. Sebab beginilah firman Tuhan yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Sidang jemaat Tuhan, semua orang pasti pernah menangis, betul? Tapi umumnya orang menangis hanya ketika mengalami masalah yang berat atau memikirkan hal-hal yang menyakitkan, menyedihkan, dan mengecewakan. Menangis karena sakit yang diderita. Menangis karena ditinggal pacar mungkin. Menangis karena merasa diabaikan oleh suami atau orang yang dicintai, dan sebagainya. Tangisan yang demikian hanya akan mendatangkan kelemahan dan membuat seseorang kehilangan sukacita dan damai sejahtera. Tangisan seseorang bermakna beda ketika ia menangis di bawah kaki Tuhan Yesus. Karena tangisan jenis ini lahir ketika seseorang menyadari akan ketidakberdayaan dan keterbatasannya, yaitu tangisan yang lahir dari jiwa yang hancur, hati yang remuk, menyesali segala kesalahan dan dosa yang telah diperbuatnya. Inilah yang dirasakan oleh Daud setelah ia ditegur oleh Nabi Nathan. Dengan jiwa hancur, Daud datang kepada Tuhan dan memohon ampun atas dosa-dosanya. Penyesalan dan jiwa yang hancur ini sudah jarang dirasakan oleh banyak orang Kristen. Meski telah banyak melakukan kesalahan dan dosa, kita tidak merasa apa-apa, tidak lagi peka, bahkan menganggapnya sebagai hal yang biasa. Ini terjadi karena kita merasa diri paling benar, paling baik, paling sempurna dibandingkan dengan orang lain, sehingga sulit sekali untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Sidang jemaat Tuhan, Alkitab menyatakan bahwa jiwa yang hancur dan kerendahan hati adalah berharga di mata Tuhan. Amin. Orang-orang yang patah dan remuk hatinya karena merindukan Tuhan adalah modal yang baik bagi Tuhan untuk membentuk dan memakai seseorang untuk menjadi alat bagi kemuliaannya. Yakobus pasal yang 4 ayat yang ke-6 berkata, Allah menentang orang-orang yang congkak, tetapi mengasihani orang-orang yang rendah hati. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Demikian pemazmur berkata di dalam Mazmur 51 ayatnya yang ke-19. Sidang jemaat Tuhan, jika saat ini mungkin hatimu sedang berat oleh karena sesuatu, jika saat ini engkau sedang diremukkan karena dihianati atau karena diperlakukan tidak adil, datanglah kepada Tuhan. Karena Tuhan menyambut orang-orang yang remuk hatinya, yang remuk jiwanya. Dan Dia akan memberikan penghiburan, Dia akan memberikan kekuatan. Berdoa dan berserulah kepada Tuhan, sebab Tuhan tidak pernah memandang rendah orang-orang yang remuk hati dan jiwanya. Terpujilah nama Tuhan. Kiranya perenungan kita pada pagi hari ini mengingatkan kita kembali, jika kita berdoa kepada Tuhan dengan segala keluhan-keluhan kita, dengan segala keberatan-keberatan hati kita, Tuhan menanti kita. Dan Dia tidak akan pernah membuang kita ketika kita datang kepadanya. Kalaupun kita punya persoalan seberat apapun, berserulah kepada Tuhan. Dia pasti menjawab doa kita. Diberkatilah kita sepanjang hari ini dan digenapi firman yang berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuat yang berhasil. Amin. Kemanapun kaki kanan dan kaki kiri kita melangkah, di sana pasti kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.